Halo, bertemu lagi dengan saya Satriadi. Kali ini kita memasuki materi keempat dari sesi kedua pelatihan IoT, dan kali ini kita akan membahas mengenai sinyal analog, PWM, dan baca tulis sinyal analog pada Arduino. Dan tentunya akan disertai dengan praktek. Oke. Objektivitas yang harus kita capai pada materi keempat kali ini, yang pertama memahami yang dimaksud dengan sinyal analog. Kedua, mengetahui perbedaan sinyal analog dan digital. Ketiga, memahami yang dimaksud dengan PWM. Keempat, dapat melakukan pembacaan dan penulisan sinyal analog pada pemrograman input-output Arduino. Yang kelima, memahami penggunaan perintah perulangan for. Agenda yang akan kita laksanakan pada materi keempat kali ini, yang pertama, mengenal sinyal analog. Kedua, implementasi sinyal analog. Ketiga, mengenal PWM. Keempat, implementasi PWM. Yang kelima, mengendalikan intensitas cahaya melalui LED secara otomatis. Dan yang keenam, mengendalikan intensitas cahaya lampu LED dengan analog input. Oke, yang pertama kita mengenal sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal elektronika yang berbentuk gelombang dan bersifat kontinu, dalam artian perubahan tegangan secara bertahap. Tidak terjadi perubahan tegangan secara mendadak seperti halnya sinyal digital. Berikutnya, dari segi bentuk, sinyal analog menyerupai bentuk gelombang dan sinyal digital memiliki bentuk seperti pulsa. Jadi untuk sinyal analog ini tidak seperti sinyal digital, di mana kalau sinyal analog itu dimisalkan perubahan tegangan antara 0 ke 5 volt itu harus bertahap dari 0 ke 1 volt, ke 2 volt, 3 volt, sampai ke 5 volt. Sementara untuk sinyal digital dari 0 ke 5 volt itu langsung terjadi perubahan tegangan, tidak melalui 1 volt, 2 volt, 3 volt, tapi dari 0 itu langsung ke 5 volt dalam satu waktu. Begitu. Masih mengenal sinyal analog, di sini diperlihatkan ada dua buah contoh perbedaan dari sinyal analog dan sinyal digital. Di sini garis horizontal ini merupakan penggambaran dari waktu, sementara puncak dari tiap-tiap sinyal ini merupakan tegangan tertinggi yang dicapai oleh satu sinyal tersebut. Ini kita misalkan puncak dari sinyal ini adalah 5 volt. Nah, dari 0 volt ke 5 volt ini untuk sinyal analog harus melalui tegangan 1 volt, 2 volt, 3 volt hingga ke 5 volt di waktu yang berbeda. Sementara untuk digital ini untuk menuju ke 5 volt dari 0 volt itu bisa langsung berubah seketika gitu kan, sehingga menghasilkan bentuk sinyal yang seperti ini. Oke, berikutnya ke implementasi sinyal analog. Poin pertama, sinyal analog dihasilkan oleh output sebagian besar jenis komponen sensor elektronika seperti sensor suhu LM35, rangkaian sensor suara mic, rangkaian sensor cahaya LDR, dan lain-lain. Jadi sebagian besar dari sensor elektronika itu menghasilkan sinyal-sinyal analog ya. Jadi dia untuk kenaikan tiap-tiap parameternya itu perlu ada tahap, tidak langsung berubah seketika dalam satu waktu. Oke, berikutnya implementasi sinyal analog juga dipergunakan untuk mengatur kecepatan sebuah motor. Oke. Berikutnya, dalam komponen chip atau IC microcontroller, tidak semua pin I/O atau input output dapat dipergunakan sebagai pin analog input. Contohnya Arduino Uno yang memiliki pin analog input sebanyak 6 buah saja. Oke, di sini disebutkan hanya ada 3 implementasi untuk sinyal analog. Yang pertama itu di sebagian besar sensor elektronika. Yang kedua itu untuk mengatur kecepatan sebuah motor, dan yang ketiga itu ada di komponen microcontroller. Cuman
di microcontroller itu tidak semua pin dapat digunakan untuk analog input atau output gitu. Oke, berikutnya mengenal PWM. PWM merupakan kependekan dari Pulse Width Modulation, di mana adalah sebuah teknik modulasi dengan cara merubah lebar pulsa atau duty cycle sinyal digital dengan amplitudo dan frekuensi yang sama. Duty cycle merupakan representasi dari kondisi logika high dalam suatu periode sinyal. Dan berikutnya duty cycle dinyatakan dalam bentuk persen. Berikutnya pada Arduino duty cycle pada output PWM dinyatakan dalam nilai antara 0 sampai 255. Oke. Jadi PWM ini merupakan kependekan dari Pulse Width Modulation, di mana teknik ini adalah teknik mengubah lebar pulsa dari representasi kondisi logika high dengan amplitudo dan frekuensi yang sama dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Mungkin untuk lebih jelasnya kita lanjut ke slide berikutnya, masih mengenal PWM, tapi di sini ada gambaran dari sinyal PWM. Kita lihat di sini tadi duty cycle merupakan representasi dari logika high. Kita lihat di sini duty cycle 0% sama dengan 0 nilainya, dimana di sini tidak ada logika high sama sekali. Kemudian di gambar kedua 25% duty cycle, nilainya 64, dimana logika high di sini berada 25% dari satu frekuensi. Dan di gambar ketiga duty cycle 50%, nilainya 127, dimana ini logika high di satu frekuensi berada di 50%, dimana 100%-nya antara garis ini dan garis ini. Kita lihat logika high ada 50%. Di gambar keempat 75% duty cycle, dimana nilainya adalah 191. Kita lihat di sini logika high-nya ada 75% dari jumlah keseluruhan frekuensi ini. Berikutnya ini 100% duty cycle, otomatis semua menunjukkan logika high. Cukup jelas. Berikutnya ada implementasi PWM. Pertama, implementasi PWM itu ada pada pengendalian kecepatan motor DC. Berikutnya ada pengendalian intensitas cahaya untuk lampu LED. Juga pengendalian motor servo. Oke, cukup jelas. Berikutnya ada kendali intensitas cahaya LED, dan sekarang kita akan coba praktikum. Di sini diperlihatkan gambar simulasi dari rangkaian yang akan kita susun. Rangkaiannya cukup sederhana, hampir sama dengan mengendalikan LED dengan Arduino di materi pertama sesi kedua. Hanya perbedaannya jalur output yang akan digunakan untuk mengendalikan lampu LED ini, kita akan menggunakan pin yang dapat mengeluarkan output PWM, yaitu di sini kita akan menggunakan pin 11. Dan ini ada gambaran realnya. Kita langsung saja kita pasang rangkaiannya. Pertama kita pasang LED. LED punya dua kaki, teman-teman udah nggak asing, ada anoda dan katoda. Anoda yang kakinya panjang dan katoda yang kakinya lebih pendek. Kita pasang seperti ini. Kemudian kita pasang resistor pembatas arus dan tegangan seperti ini. Kemudian kita pasang jumper dari resistor menuju pin 11 Arduino, di mana pin 11 Arduino ini merupakan output yang dapat mengeluarkan PWM.
Dan yang berikutnya terakhir ini kita sambungkan ground pada katoda LED seperti ini. Hanya itu saja. Kemudian kita pasang kabel USB seperti ini, seperti biasa. Oke, berikutnya kita ke program yang akan kita input pada Arduino IDE. Yang pertama ini ada LED pin sama dengan 11, di mana ini merupakan perintah untuk mengalokasikan pin 11 agar dipergunakan untuk jalur pengendali pada LED pin. Berikutnya ada void setup. Di void setup ini ada pin mode kurung buka LED pin, output, di mana ini ada perintah untuk mengatur LED pin, di mana LED pin ini pin 11 agar menjadi output. Karena kita akan memberikan data pada LED, kita akan memberikan tegangan, tidak menerima sebuah input gitu kan. Berikutnya void loop. Di void loop ini kita akan menggunakan fungsi for. Fungsi for ini pada dasarnya digunakan untuk perulangan. Hanya saja di sini kita akan mencacah, dan cacahan ini nantinya difungsikan untuk mengatur sekuensial untuk LED yang awalnya padam, nantinya akan berangsur-angsur akan menyala maksimal, tapi dalam bentuk yang intensitas cahayanya menyala secara bertahap, jadi tidak langsung sekaligus menyala terang. Oke. Nah, di sini fungsinya sintaksnya yaitu for kurung buka int nilai sama dengan 0, titik koma nilai kurang dari sama dengan 255, titik koma nilai plus sama dengan 5. Jadi di sini kita akan mencacah 0 hingga 255, di mana untuk setiap kenaikannya itu tidak satu persatu tapi kelipatan 5. Jadi dari 0, 5, 10, 15 hingga 255. Nah, di mana untuk for ini akan ada satu blok program yang akan dieksekusi, yaitu analog write kurung buka LED pin, nilai, dan delay sebanyak 50 milisecond. Jadi variabel nilai ini yang ada pada analog write yang nantinya akan diisi dengan variabel hasil cacahan yang telah dieksekusi oleh perintah for ini, for int nilai sama dengan 0. Nah, urutannya seperti ini. Jadi di siklus awal itu variabel nilai akan diisi dengan 0. Nah, maka berikutnya variabel nilai ini akan dikomparasikan, akan dibandingkan dengan 255. Apakah nilai dari variabel ini kurang dari 255, yaitu di siklus pertama kan 0. Apakah 0 kurang dari 255? Maka apabila nilainya masih memenuhi, maka lakukanlah perintah ini. Nah, karena 0 masih kurang dari 255, maka blok program akan dieksekusi, yaitu analog write LED pin diisi dengan nilai, di mana nilainya 0. Jadi di siklus pertama ini LED pin akan diberikan 0. Jadi tidak ada sequence atau tidak ada tidak ada PWM yang didistribusikan pada LED pin, sehingga di siklus pertama ini tidak nyala sama sekali. Di siklus kedua itu sebelumnya nilai telah ditambah dengan 5. Maka dari itu di siklus kedua ini nilai sudah berubah menjadi 5. Ketika nilai telah berubah jadi 5, kemudian dibandingkan kembali, apakah 5 kurang dari 255? Jika iya, maka
lanjutkan lagi ke blok program berikutnya, laksanakan blok program ini. Namun nilainya akan berubah jadi 5 dan persentase dari duty cycle akan bertambah terus sehingga menghasilkan nyala lampu LED yang menyala dengan cara bertahap intensitas cahayanya, tidak sekaligus menyala seperti itu. Hingga akhirnya nanti pencacahan ini bernilai 255, di mana nilai 255 ini merupakan duty cycle paling tinggi maksimal, dan kondisi ini di mana LED ada pada intensitas cahaya paling tinggi, paling terang, seperti itu. Oke. Dan setelah fungsi for ini disusul dengan fungsi for kedua. Namun sebetulnya fungsi for kedua ini merupakan kebalikan dari fungsi for yang pertama ini. Dia sama-sama mencacah, hanya mencacahnya dari 255 ke 0 dan ada pengurangan sebanyak 5. Maka dari itu fungsi ini merupakan kebalikan dari fungsi for awal. Kalau fungsi for awal itu menjadikan LED menyala dari asalnya padam menuju ke intensitas cahaya paling tinggi, paling terang. Sementara for yang kedua ini menjadikan LED itu padam secara bertahap, yang awalnya menyala terang, kemudian lama-kelamaan padam, hingga akhirnya padam total, seperti itu. Oke, dan sekarang kita coba input aja langsung listing program ini ke Arduino IDE. Oke, sebentar. Oke, di sini telah saya siapkan listing program yang sebelumnya kita bahas. Setelah saya input, kita langsung saja untuk upload. Kita cek dulu COM portnya, ada di COM 4. Kemudian kita langsung upload saja pada Arduino. Kita tunggu statusnya hingga dan uploading. Oke, sudah selesai, dan kita lihat pada LED. Bisa dilihat di sini kondisinya. Kita reset dulu agar terlihat dari awal. Yang awal mulanya LED padam total, berangsur-angsur menyala hingga intensitas cahaya maksimal, dan kemudian meredup dengan bertahap pula hingga akhirnya padam, dan terus seperti itu selama sumber tegangan itu terpasang. Kita coba cabut ya. Coba pasang lagi. Masih sama seperti itu. Oke. Itu untuk praktek pertama. Berikutnya hasil dari praktikum ini, yaitu jika kode program dan instalasi pada rangkaian ini benar, maka intensitas cahaya dari lampu LED akan semakin terang secara bertahap dari padam hingga paling terang. Setelah itu lampu LED akan meredup secara bertahap pula, dari yang awalnya paling terang hingga padam, dan akan begitu seterusnya selama sumber tegangan masih dihubungkan. Oke, berikutnya kita langsung ke praktikum kedua, yaitu kendali intensitas cahaya LED dengan analog input. Di sini ada gambar simulasi dari rangkaian yang akan kita susun di praktikum kedua kali ini. Gambar rangkaiannya hampir sama dengan praktikum yang pertama, hanya saja di sini ada penambahan potensiometer, di mana potensiometer ini yang nantinya akan mengatur intensitas cahaya LED dengan analog input, di mana potensiometer ini yang akan menginput analog pada Arduino. Oke. Mungkin sekedar sedikit pengetahuan bahwa potensiometer ini merupakan salah satu keluarga dari resistor. Hanya saja perbedaannya, potensiometer ini resistansinya atau hambatannya itu bisa kita atur, dan potensiometer ini memiliki 3 buah kaki, di mana
pin yang ujung dan ujungnya itu tidak berpolaritas, tidak apa-apa, terbalik juga, seperti itu. Dan pin yang tengah itu yang kita dapat lakukan perubahan resistansinya di pin tengah tersebut. Oke, kita pasang potensiometernya seperti ini. Untuk poin 1, 2 sudah kita lakukan di praktikum awal. Tinggal sekarang kita hubungkan pin A0 Arduino ke pin tengah potensiometer seperti ini. Kita koneksikan pin A0 pin tengah dari potensiometer ke A0 dari Arduino seperti ini. Berikutnya salah satu pin ujung potensiometer terhubung ke 5 volt. Bebas mau yang ini atau yang ini, sama saja. Kita sesuaikan dengan gambar saja di sini. Kita hubungkan ke plus. Plusnya mau di sini juga nggak jadi masalah. Berikutnya sisa pin potensiometer terhubung ke ground. Kita hubungkan sisanya pin yang satunya lagi, pin ini. Kita hubungkan ke ground jalur biru, sementara tadi yang VCC 5 volt di jalur merah. Berikutnya ground Arduino terhubung ke ground breadboard. Ground Arduino terhubung ke ground breadboard. Masih ada sisa ini ground. Kita hubungkan ke ground Arduino di sini. Dan terakhir 5 volt Arduino terhubung ke VCC breadboard. Oke, VCC-nya ada di sebelah sini. Kita pasang di jalur merah seperti ini. Oke, wiring sudah selesai. Berikutnya kita ke program kendali intensitas cahaya LED. Kita bahas pemrogramannya. Di sini ada perintah int pot pin sama dengan A0, di mana di sini merupakan perintah untuk mengalokasikan pin A0 sebagai jalur yang akan digunakan untuk pin potensiometer, pin tengahnya tepatnya. Berikutnya ada int nilai underscore PWM sama dengan 0. Ini merupakan perintah awal atau mengisi variabel nilai PWM dengan 0. Berikutnya ada int LED pin sama dengan 11. Ini perintah untuk mengalokasikan pin 11 pada LED pin. Berikutnya ada void setup, karena di sini kita hanya memiliki satu buah output, yaitu untuk mengendalikan LED di pin 11 dengan sintas pin mode kurung buka variabel LED pin. Variabel LED pin ini tadi telah dideklarasikan dengan pin 11, koma output. Di sini merupakan perintah untuk LED pin ini ditugaskan sebagai output. Oke, berikutnya ke void loop. Di void loop ini ada nilai underscore PWM sama dengan analog grid kurung buka pot pin. Ini merupakan perintah untuk menerima perubahan input yang dihasilkan oleh potensiometer, di mana potensiometer ini menghasilkan tegangan yang akan kita atur nantinya dari 0 hingga 5 volt, dan tegangan tersebut merupakan sinyal analog. Nah, sementara untuk penerimaan sinyal analog ini merupakan 10 bit, di mana 10 bit itu bernilai 1024. Oke, dan hasil dari perubahan potensiometer ini akan disimpan pada variabel nilai PWM. Oke, berikutnya ada analog write kurung buka LED pin, LED, nilai underscore PWM dibagi 4.
Kenapa dibagi 4? Karena untuk output dari analog itu bernilai 8 bit, di mana nilai 8 bit itu adalah 255. Sementara yang kita terima itu besarnya adalah 10 bit. Maka dari itu untuk menyesuaikannya, input yang 10 bit atau 1024 itu akan itu dibagi 4 agar hasilnya menjadi 255 untuk tegangan maksimalnya atau nilai maksimalnya, seperti itu. Dan di sini ada delay selama 100 milisecond juga. Oke, berikutnya kita input saja listing program ini ke Arduino IDE. Dan di sini telah saya persiapkan listing program, sudah saya input. Tinggal kita cek portnya. Oke, di COM4, kemudian kita upload. Kita tunggu hingga done uploading statusnya. Oke, sudah done uploading. Sekarang kita lihat ke LED. Di sini LED memperlihatkan bahwa intensitas cahayanya yang paling terang atau maksimal. Sekarang kita coba rubah intensitasnya lewat potensiometer. Bisa dilihat semakin mengecil potensionya saya atur, semakin padam pula, dan saya atur kembali ke posisi maksimal seperti ini. Oke, saya coba turunkan lagi seperti ini, berangsur-angsur padam dan berangsur-angsur menyala. Di sini terjadi proses Arduino ini menerima sinyal analog dan kemudian diproses, di mana penerimaan sinyal analog ini bernilai 1024. Dari 1024 ini dibagi 4 sehingga menghasilkan 255, dan di 255 ini PWM-nya didistribusikan pada output LED. Oke. Mungkin seperti itu. Berikutnya hasil dari kendali intensitas cahaya LED dengan analog input, yaitu jika kode program dan instalasi pada rangkaian ini benar, maka intensitas cahaya dari lampu LED dapat diatur bergantung pada perputaran potensiometer. Oke. Untuk materi keempat dari sesi kedua pelatihan IoT dicukupkan sekian. Terima kasih.